الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setelah selesainya perumpamaan api bagi orang-orang munafik, maka kita lanjutkan dengan perumpamaan kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk memperjelas hakikat kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au qasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'd wa barq." Atau perumpamaan mereka sama dengan sayyib, artinya hujan yang turun, tapi maksudnya orang yang tertimpa hujan yang turun. Perumpamaan orang munafik yang kedua seperti orang yang dihujani oleh hujan dari langit, fihi, padanya terdapat dhulumat, kegelapan demi kegelapan. Misalnya di waktu malam sudah gelap, ditambah dengan kegelapan, lebatnya hujan, dia dalam suasana perjalanan, tidak ada lampu, kegelapan. Di dalamnya juga terdapat ra'ad, guntur. Biasanya hujan diiringi oleh guntur. Wa barq, kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iq. Mereka menjadikan jari-jari mereka pada telinga-telinga mereka karena as-sawa'iq. Karena as-sawa'iq, guntur yang menggelegar. Hadaral maut, karena takut mati. Padahal wallahu muhitum bil kafirin. Allah melingkup orang-orang kafir itu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat menyambar pandangan mereka. Itu pun kullama adha'a lahum, setiap kilat ini menerangi mereka, masyaufi, mereka berjalan di dalamnya. Wa idza adlama, dan jika kilat ini gelap, maka qamu, mereka berdiri tegak, diam. Kemudian Allah mengancam, walau sya Allah, seandainya Allah kehendaki,
la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim, maka Allah akan lenyapkan pendengaran dan pandangan mereka. Iya, mereka akan tutup telinga-telinga mereka, menjaga karena takut terhadap guntur. Iya. Terus pandangan mereka hampir tersambar oleh petir. Kata Allah, seandainya Allah kehendaki maka akan lenyap hal-hal itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah terhadap segala sesuatu sangatlah mampu. Sekarang cermati. Ini kondisi orang yang tertimpa hujan dalam kondisi yang menakutkan. Dia hanya melihat hujan itu dan menjumpai hujan itu kegelapan. Guntur yang menggelegar. Petir yang menyambar-nyambar. Ini kondisi jenis orang munafik lain dari yang di atas. Kalau di atas kondisinya orang munafik sudah melihat cahaya Islam, kemudian dia tinggalkan. Sehingga betul-betul tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, hati tertutup, fahum la yarji'un, mereka tidak akan bisa kembali. Ini kondisi orang munafik yang melihat hujan itu hanyalah sebagai sesuatu yang menakutkan, menggelisahkan, mengkhawatirkan. Kita sudah lewat hujan yang turun itu apa? Dalam perumpamaan justru sumber kehidupan. Bagi orang beriman di situ sumber kehidupan. Yang dengannya hati mereka akan hidup. Yang dengannya tumbuh-tumbuhan akan hidup. Yang dengannya hewan-hewan akan hidup. Yang dengannya akan melimpah ruah, makanan, minuman. Yang dengannya betul-betul akan nampak kehidupan itu. Tapi bagi orang munafik, hujan wahyu ini yang merupakan sumber kehidupan hanyalah sesuatu yang menakutkan. Seperti keadaan orang yang melihat hujan hanya ininya saja. Oh, hujan itu berbahaya. Ada guntur, kegelapan. Ada kilat. Kita tidak bisa berjalan kecuali hanya ketika ada kilat. Ini kondisi. Takut, gemetar, khawatir akan kehidupannya. Para ulama menjelaskan bahwa ini keadaan orang munafik karena dangkalnya pikiran mereka, lemahnya akal mereka, mereka tidak mampu melihat ayat-ayat Al-Quran kecuali hanyalah sebagai sesuatu yang menakutkan. Sebagaimana dangkalnya pikiran orang ini tidak mampu melihat manfaat dari hujan kecuali hanya sekedar sesuatu yang menakutkan. Dia tidak mampu merasakan dari hujan kecuali hanya seperti keadaan orang yang tertimpa hujan dalam kondisi gelap, guntur menggelegar, kilat menyambar-nyambar. Ini jenis orang munafikin yang sangat lemah akal, lemah hati mereka. Hujan kehidupan, ayat-ayat Quran yang turun kepada mereka, mereka tidak mampu melihatnya kecuali hanya sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang teramat berat. Kalaupun mereka
mampu mendapatkan manfaat dari cahaya petir, barulah mereka bisa berjalan. Selainnya diam, sebab mereka melihat sekelilingnya adalah kegelapan. Ini persis dengan keadaan orang-orang munafikin yang melihat agama, petunjuk dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang berat. Coba lihat dalam Quran, kalau mereka sholat, qamu kusala, mereka bangkit sholat dalam keadaan malas. Kalaupun sholat, la yadhkurunallaha illa qalila, dia tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Kalau dia lihat ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana syariat berpuasa, orang-orang munafikin hanya melihat beratnya ini puasa, lapar, haus. Itu saja yang dia lihat dari syariat ini. Dia tidak mampu melihat luar biasa manfaat yang akan dia peroleh di dunia, di alam barzah dan di akhirat melalui puasa. Kenapa? Sangat dangkal cara berpikirnya. Sama dengan orang yang melihat hujan ini hanyalah sebagai sesuatu yang menakutkan. Lihat perumpamaan ini indah, luar biasa. Al-ikhwah rahimakumullah. Orang-orang munafik melihat haji, syariat haji sebagai sesuatu yang menghabiskan uang, menghabiskan waktu, berat. Apalagi di zaman dulu ya. Sebab di zaman dulu kalau orang mau pergi haji, sudah dengan kesiapan siap mati. Orang-orang tua kita dulu, ya mungkin di antara bapak yang Islam mereka dulu bukan dengan pesawat, kapal laut. Berbulan bahkan di tengah lautan. Kadang kalau ada yang meninggal, tidak bisa lagi dibiarkan terus di tengah kapal. Harus ditenggelamkan ke lautan. Jadi mereka yang akan haji itu akan orang-orang munafikin tidak melihat kemuliaan haji, kehebatan haji, keluarbiasaan haji. Cara berpikir mereka dangkal, hanya terkungkung dalam kehidupan dunia. Mereka tidak mampu menembus alam akhirat, alam barzah dan alam akhirat. Dangkal betul. Akhirnya hanya melihat susahnya haji itu, berat haji itu, sesuatu yang menakutkan. Apalagi kalau mereka melihat syariat jihad, berperang di jalan Allah. Sudah. Pembuat masalah terbesar dalam jihad Nabi adalah orang-orang munafikin. Nabi telah menegaskan, "Man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu ay yaghzuwa, famat mata ala syu'batin min syu'abin nifaq." Siapa yang belum berperang, belum pernah berperang, kemudian meninggal. Siapa yang belum pernah berperang dan tidak pernah membisikkan di dalam hatinya untuk berperang di jalan Allah, kemudian meninggal, maka dia akan meninggal di atas cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Orang munafikin hanya melihat kematian. Ayat-ayat seperti ini hanya akan dilihat sebagai kematian bagi mereka. Sebaliknya, para mujahidin melihatnya sebagai kehidupan yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang ternikmat hidup di muka bumi, mati sebagai syuhada. Banyak hadits yang menjelaskan
Bagaimana mereka yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka ternyata meminta kepada Allah agar supaya dihidupkan kembali, kemudian dibunuh lagi seperti syahid, dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi sebagai syahid, kemudian dihidupkan lagi. Mereka inginkan hal itu berulang-ulang karena nikmatnya wafat sebagai syahid. Tapi bagi orang munafikin, hal itu adalah bencana bagi mereka. Ini kondisi orang munafikin yang diperumpamakan dalam perumpamaan kedua. Seperti orang yang menjumpai curahan hujan hanyalah sebagai sesuatu yang gelap, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menggelegar, yang menggetarkan. Guntur, mereka tutup telinga mereka, takut kematian. Ini kondisi orang-orang munafikin. Ketika sampai kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka seperti ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, saya betul-betul telah melihat orang-orang seperti itu. Dicontohkan ahli-ahli bid'ah yang sesat dalam takdir. Ketika sampai ayat-ayat tentang takdir, mereka menganggap ayat itu betul-betul sangat menakutkan. Orang-orang Syiah yang membenci sahabat Nabi, ketika dibacakan ayat-ayat yang menjelaskan kemuliaan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, luar biasa mengerikannya ayat itu bagi mereka. Kelompok bid'ah dalam perkara ini ketika dibacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan itu, maka ayat-ayat itu akan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi mereka. Ini kondisi orang munafikin. Al-ikhwah rahimahumullah. Kalau begitu, hujan wahyu yang kita yakini akan menghidupkan hati kita, haruslah kita terima sebagai rahmat. Harus kita terima dengan keluasan pikiran, di atas kesadaran. Yang namanya hujan memang ada petirnya. Yang namanya hujan kadang diselingi dengan guntur. Yang namanya hujan kadang menakutkan. Tetapi di balik semua itu adalah sesuatu yang menghidupkan. Ini cara berpikir orang yang beriman. Orang munafikin hanya terbatas di awalnya saja. Persis keadaan munafikin dan orang beriman dalam menyikapi Al-Quran. Kadang beberapa ayat, bagi orang beriman, berat ayat ini. Tetapi mereka lewati. Yakin. Terima. Mereka haruskan diri mereka, untuk melewati proses melalui air itu, guna mengeluarkan zabat, kotoran-kotoran dalam hati mereka, yang merupakan syubhat dan syahwat. Selalu dua itu. Syubhat dan syahwat. Syubhat, pikiran-pikiran yang meragukan. Kita memahami suatu perkara hukumnya haram. Yakin betul haram. Apalagi ustadz kita bilang haram. Ternyata ada yang mendatangkan ilmu bahwa hal itu halal. Didatangkan ayat. Benar ayatnya. Jelas. Halal. Tapi keyakinan kita haram. Gimana kita menghadapinya? Ada goncangan? Bagi orang munafikin, maka itu hanyalah sesuatu yang menakutkan. Dia akan tetap berada di atas keharaman itu. Dia tidak akan menerima yang halal itu. Tapi bagi orang yang beriman, mereka harus lewati proses itu. Berat itu. Bahkan kadang mereka tidak bisa tidur. Ayat Al-Quran jelas. Kenapa sih? Goncang.
dalam proses pembersihan inilah keimanan akan semakin kokoh. Keimanan akan semakin mantap. Lihatlah ikhwah. Setelah berakhirnya guntur, petir, maka esok harinya luar biasa kecerahan yang nampak di alam ini. Orang beriman berpikir jauh di balik sesuatu yang menakutkan ini, di balik sesuatu yang menggetarkan ini, ada kehidupan yang hakiki, yang merupakan rahmat yang sangat luar biasa untuk kehidupan mereka. Karena itulah, gabungkanlah sifat wahyu ini sebagai air dan sekaligus sebagai api. Dalam proses air dan api, kita harus melewati proses pembersihan. Air akan membersihkan dengan cara-caranya. Api akan mengurai, menyeleksi dengan cara-caranya tersendiri. Tetapi akhirnya semuanya air akan menghidupkan, api akan menerangi, dan itulah yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Kalau tidak jamaah, maka kegelisahan, kekhawatiran, gundah gulana, ketakutan yang akan menyelimuti kita. Coba lihat doa yang kita sebutkan di awal hadits, di awal ceramah kita. Doa yang menjelaskan untuk selamat dari berbagai perkara yang mengkhawatirkan kita. Hidup yang bahagia, hidup tanpa kesedihan, tanpa ketakutan, tanpa hal-hal yang menggelisahkan, mengkhawatirkan. Itu hidup yang bahagia. Hidup yang bahagia, hidup yang selamat dari sesuatu yang menyesatkan kita. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah tidak ada takut bagi mereka. Tidak ada takut. Tidak ada takut, tidak ada sedih, tidak ada yang mengkhawatirkan. Terus, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka la yadillu wa la yashqa. Tidak sesat dan tidak celaka. Untuk tidak sedih, untuk tidak takut, untuk tidak sesat, untuk tidak celaka, kita memerlukan dua hal. Kita memerlukan penerang, dan kita memerlukan sesuatu yang bisa menghidupkan, menyirami, menenangkan hati kita. Itulah Al-Quran, jamaah. Yang akan terus memproses hati kita. Yang kita mau tidak mau akan dipenuhi oleh syubhat dan syahwat. Apa itu syubhat? Hal-hal yang meragukan. La ilaha illallah. Tak ada yang berhak untuk disembah, dibesarkan, diagungkan, diserahkan padanya penghambaan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu, cahaya, air kehidupan kita yang harus kita terima dalam hati kita. Yang mengharuskan kita menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada yang memasukkan pikiran kepada kita bahwa boleh berdoa ke kuburan Nabi. Sebab kita ini orang banyak dosanya. Tidak pantas kalau langsung meminta kepada Allah. Kita perlu perantara. Dan sebaik-baik perantara, orang yang paling mulia di sisi Allah. Masuk, ini syubhat. Sebab apa?
membuat kita bimbang. Kalau begitu ada selain Allah yang bisa diserahkan padanya ibadah. Ibadah doa. Ini syubhat. Ayat-ayat Quran jamaah akan menuntaskan syubhat ini. Allah berfirman menjelaskan ucapan orang-orang musyrik. Haula syufa'auna indallah. Orang-orang musyrikin bilang, Allah sebutkan dalam Quran, mereka-mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis. Tepat betul. Ambil Nabi sebagai pemberi syafaat, sebagai perantara. Ucapan orang musyrikin persis ini. Terima air kehidupan ini. Maka hati kita hidup lagi di atas la ilaha illallah. Terima cahaya Al-Quran ini. Maka terang. Ini adalah fikiran jahat yang akan meragukan kita dari ketauhidan, keikhlasan kita. Ini syubhat. Kita yakin Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul kita. Tak ada Nabi setelahnya. Muncul orang sesat memberi syubhat. Masih memungkinkan ada Nabi setelahnya. Tidak ada ayat yang memastikannya. Kata khatamun nabiyyin, khatam itu cincin. Bukan artinya penutup. Khatam itu bermakna perhiasan para nabi. Bukan artinya penutup. Wih. Jadi kalau begitu masih ada nabi. Bahaya. Al-ikhwah rahimakumullah. Kalau kita punya ilmu, cahaya wahyu, penerang dari wahyu, jelas. Nabi bersabda, la nabiyya ba'di. Tidak ada satupun nabi setelahku. Dan dalam sejarah, bagaimana nabi membunuh, mengirim pasukan khususnya, membunuh Musailamah al-Kadzab yang mengaku nabi. Dan bagaimana sahabat-sahabat nabi mempersiapkan pasukan untuk membunuh orang-orang yang mengaku nabi setelah Rasulullah SAW. Ini kebenaran pasti sebagai cahaya. Dengan kita terima ilmu itu, oh jelas alhamdulillah. Hampir saya sesat. Itu syubhat. Syubhat itu mengerikan. Kalau orang sudah kena, maka dia akan yakin di atas kebenaran. Beda dengan syahwat. Syahwat, ada orang suka minum minuman keras. Sehabis minum, dia sadar memang salah. Tahu itu. Dia sadar dirinya salah, kenapa minum. Tapi begitu syahwatnya tidak terbendung lagi, minum lagi. Minum lagi. Itu syahwat. Penyakit syahwat orangnya sadar bahwa itu salah. Hanya dorongan syahwat mengharuskan dia terjatuh dan terjatuh. Jelas ini? Kita perlu apa? Kita perlu cahaya Quran. Hati kita lemah. Kita perlu unsur kehidupan dari Quran. Supaya menghidupkan hati kita. Menghidupkan hati kita. Kita perlu kelezatan, kenikmatan dari cahaya dan
air kehidupan melalui Al-Quran, supaya dengan melihat kenikmatan yang lebih kita mampu meninggalkan ajakan-ajakan syahwat itu. Atau kita perlu unsur lain dari Quran. Tadi yang saya sebutkan, unsur dari Al-Quran yang mengantar kita merasakan kenikmatan yang lebih nikmat dari syahwat, sehingga kita meninggalkannya. Atau unsur lain, unsur dari Quran yang membentuk kita sehingga takut akan bahaya penyakit itu, bahaya maksiat itu, sehingga kita pun meninggalkannya. Dosa yang sudah dirasakan lezatnya tidak akan bisa ditinggalkan kecuali hanya dengan takut yang mengalahkan kelezatan itu, atau kelezatan yang lebih lezat dari maksiat itu. Ini ilmu. Ada orang yang susah meninggalkan dosa. Kenapa? Dia sudah rasakan lezatnya. Mau selamat, kita perlu wahyu. Wahyu ini akan menuntun kepada sesuatu yang mengantar kita mampu melihat mengerikannya dosa itu. Mengerikannya dosa. Ada orang mencuri, lezat betul, enak betul dia rasa mencuri. Tapi saat barang curiannya sudah ada di hadapannya, kemudian kentongan berbunyi, kira-kira dia selesaikan dulu barang curian ini, sampai dia kepergok, dijumpai oleh orang kemudian dipukul sampai babak belur, atau segera dia tinggalkan ini, dia tinggalkan kelezatan sesaat itu untuk selamat, sebab ada bahaya yang pasti, ada bahaya yang jelas. Orang akan tinggalkan. Kelezatan ketika ada bahaya yang lebih besar. Mau selamat dari dosa yang sudah menjadi kebiasaan lezat, munculkan takut yang lebih, yang bisa mengalahkan kelezatan itu. Yang kedua, wujudkan penghambaan yang lebih nikmat dari dosa itu. Dan dalam Quran banyak penghambaan yang memang berfungsi mengimbangi dosa demi dosa, mengalahkan kenikmatan demi kenikmatannya. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi orang yang terkena syahwat itu merasa dirinya bersalah. Hanya kelezatan syahwat itu menjerumuskan dan terus menjerumuskannya. Tapi orang yang terkena syubhat tidak merasa bersalah. Justru yakin di atas kebenaran. Ini kebanyakannya pelaku bid'ah. Pemimpinnya orang-orang kafir, orang-orang munafikin, kaum muslimin yang terjerumus ke dalam bid'ah yang mengerikan. Kalau syahwat, pemimpinnya juga orang-orang kafir yang memproduksi orang-orang kafir, tokoh-tokohnya orang-orang kafir. Siapa lagi? Orang-orang munafikin, kaum muslimin yang terkena penyakit itu. Al-ikhwah rahimahumullah. Orang yang terkena penyakit syubhat sulit sadar, sebab dia menganggap ini kebenaran. Dari mana anggapan kebenaran itu? Dari syubhat. Dari syubhat. Yang seperti ini jamaah sangat berat. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la yaqbalullahu
taubata sahibi bid'ah. Allah tidak akan menerima taubat pelaku bid'ah. Ini hadis sahih. Hadis ini kuat. Tapi bukan artinya kalau dia bertaubat, kemudian taubatnya tidak akan diterima. Bukan itu maknanya. Tapi makna hadis, Allah tidak akan menerima taubat pelaku bid'ah sebab mereka tidak diberi taufik untuk bertaubat. Gimana mau bertaubat sementara mereka menganggap inilah agama, inilah kebenaran? Adapun kalau mereka mendapatkan rahmat, kekuatan ilmu yang sangat hebat, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu melihat bid'ahnya, menyelamatkan diri dari bid'ah, kemudian kokoh di atas sunnah, maka berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Sungguh Allah akan mengampuni semua dosa. Dikuatkan lagi dengan kata jami'a, seluruhnya. Seberapapun besar dosa, kalau kita tulus meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan mendapatkan pengampunan. Syubhat hanyalah akan dituntaskan dengan cahaya yang hebat, kuat membakarnya, dan kita mampu bertahan di atasnya. Hanyalah mampu dituntaskan oleh air yang melimpah, yang mampu mengurai zabat kotoran-kotoran itu. Di antara air jamaah mampu menggeser sesuatu yang sangat hebat, berat di hadapannya. Hanya memerlukan waktu. Coba lihat di daerah air terjun. Yang air terus mengalir. Kadang kita melihat air yang terus menetes di atas batu, dan batu itu telah berlubang. Bahkan ada yang sudah ditembus. Ini tetesan air ini. Bisa menembus kekerasan batu itu. Kelembutan air bisa menembus kekerasan batu itu. Dan yakinlah, Al-Quran sebagai air kehidupan hati kita lebih lembut, lebih halus. Karena itulah, siapa orang yang hatinya tidak bisa ditembus oleh ayat-ayat Al-Quran, maka kekerasannya lebih keras daripada batu. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabal. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke gunung. Coba lihat perumpamaan dahsyat ini. Kalau seandainya kami turunkan Quran ke gunung, la ra'aitahum khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kamu pasti akan melihat gunung itu roboh, tertunduk karena takut kepada Allah. Bukan hanya batu, gunung sudah itu bisa roboh, hancur oleh kehebatan Al-Quran. Terus ada hati. Ada hati yang tidak bisa menerima ayat-ayat Quran. Hati apa sudah kerasnya ini? Sangat mengerikan hati yang seperti ini. Tidak bisa ditembus oleh kelembutan air kehidupan Al-Quran. Tidak bisa diterangi oleh cahaya Al-Quran yang mengalahkan cahaya matahari. Perumpamaan cahaya yang Allah turunkan melalui Rasulnya, kata Nabi, lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Matahari itu hanya mampu menyinari kapan? Siang saja. Malam tenggelam oleh malam. Tapi Al-Quran, kata Nabi, Al-Quran dan Sunnah, agama yang dibawa oleh Nabi SAW, malamnya sama dengan siangnya. Lihat terangnya ini. Malam sama dengan siangnya. Cahaya itu terus menerangi. Ini sangat dahsyat, luar biasa. Kalau ada hati yang teramat gelap, tidak bisa diterangi oleh Al-Quran, jangan tanyakan lagi kegelapannya.
Kegelapan yang seperti disebutkan dalam Al-Quran. Ketika dia keluarkan tangannya pun dia tidak bisa lihat sudah. Ini kegelapan apa ini? Ada orang dalam kegelapan tangannya pun dia tidak bisa lihat sebagai tangan. Lam yakat yaraha. Yang disebutkan dalam surah Yasin. Seperti orang yang terbelenggu. Dengan terbelenggu, kemudian kepalanya tertengadah ke atas. Setelah itu diselimuti lagi oleh kain. Setelah itu ditutup lagi oleh benteng yang sangat kuat. Dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa. Pandangan pun sudah tidak bisa ke depan. Tidak bisa melangkah. Tidak bisa melihat. Tidak bisa maju. Tidak bisa. Seperti ini keadaan. Orang-orang yang sudah dipastikan tidak bisa menerima hidayah. Air kehidupan wahyu. Cahaya petunjuk wahyu. Mereka tolak. Lihatlah diri kita jamaah. Bagaimana sikap kita terhadap Quran? Bagaimana sikap kita terhadap sunnah? Itulah perumpamaan kita. Dalam perumpamaan air dan api ini. Apakah masuk ke dalam orang-orang munafikin? Atau masuk ke dalam golongan orang-orang? Kalau orang kafir tidak ya, tidak disebutkan orang kafir. Ini iman dan munafik. Kalau orang kafir, perumpamaannya dalam kegelapan terus. Kalau orang munafikin, pernah mendapatkan cahaya. Tapi kemudian dia tinggalkan cahaya. Kalau orang beriman, di atas cahaya miliknya. Dan terus melakukan proses pencahayaan ini. Dia kumpul di dalam dadanya cahaya itu. Dia kumpul di dalam dadanya air kehidupan itu. Yang kemudian jamaah, apa yang dia kumpul di dalam inilah yang akan dia terima nantinya di hari akhirat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah mereka tahu bagaimana ketika yang dikubur itu dibangkitkan? Apa yang terjadi saat itu jamaah? Hussilah, akan diperoleh ma fis sudur, apa yang ada di dalam dada. Ini akan kita peroleh, apa yang kita kumpul itu. Seberapa hebat air kehidupan Quran, seberapa hebat cahaya penerang Quran yang kita terima. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, kata Nabi. Yang paling baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tidak usah dulu lanjutkan mengajarkan, mempelajari saja dulu. Berapa waktu kita mempelajarinya? Bukan membaca. Kita sekarang dalam pembahasan, bukan dalam pembahasan membaca. Siapa orang munafikin juga bisa baca. Walaupun membaca itu karena hebatnya Al-Quran sudah bisa memberi manfaat. Tapi kita dalam antara orang yang benar-benar beriman dengan orang munafik. Orang munafikin bisa baca, bahkan bisa menghafal. Kita harus beda. Kita dalam membaca gimana? Kita dalam memahami bagaimana? Kita dalam menelaah gimana? Kita dalam meyakini bagaimana? Kita dalam mengamalkannya bagaimana? Kita dalam menjadikan Al-Quran sebagai syifa, penawar berbagai penyakit kita. Bagaimana kita dalam menjadikan Al-Quran sebagai penerang, sebagai sumber kehidupan kita. Bagaimana kita berhukum terhadap Al-Quran. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai rahmat. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai kekuatan. Bagaimana kita jadikan Al-Quran sebagai sumber benci atau cinta kita. Hukum kita. Halal haramnya kita. Maju atau tidaknya kita. Mendukung atau tidaknya kita. Itulah kita. Ditentukan oleh perkara ini. Kita berada dalam perumpamaan air dan api. Yang terus menerus kita lihat.
dalam kehidupan kita. Hujan yang turun ke bumi, kemudian matahari yang menerangi bumi dan sekelilingnya, yang dengannya lah hidup segala kehidupan di dunia. Demikianlah hidup kita jamaah. Kita perlu siraman hujan Quran. Kita perlu cahaya matahari Quran. Dan hanya dengan ini hidup hati kita, dan kita teranggap orang-orang yang hidup. Kalau tidak, mati. Kita sudah bisa memahami, ada orang-orang yang berjalan, tapi ternyata mayat-mayat yang berjalan dalam kehidupan. Kenapa? Dia tidak mempunyai sumber kehidupan, air yang menyiraminya. Dia tidak mempunyai cahaya untuk melihat dalam hidupnya. Iya. Ayo jamaah, kita biarkan diri kita terus tanpa kehidupan, tanpa cahaya. Kalau kita telah memahami hal ini, maka pembahasan terakhir, bagaimana memaksimalkan Al-Quran betul-betul menjadi kekuatan kita untuk ingat dan terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini diungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Qaf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Inna fi dzalika, sungguh dalam hal itu. Apa hal itu? Lihat ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya langsung diawali dengan sumpah Allah kepada Al-Quran. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia ini. Kemudian Allah urai ayat demi ayatnya yang merupakan kandungan Quran. Setelah itu, di akhir-akhir surah Allah katakan, Inna fi dzalik, sungguh dalam perkara itu, sungguh pada Al-Quran, sungguh pada ayat-ayat Allah, la dzikra, betul-betul menjadi peringatan, menjadi pengingat, menjadi kekuatan. Bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki tiga ini. Satu, liman kana lahu qalb, bagi mereka yang memiliki hati. Aw alqas sam'ah, yang kedua, memasang pendengaran. Wa huwa syahid, dalam keadaan dia hadir, fokus, memandang apa yang berada dalam hadapannya. Tiga, kondisi yang sangat hebat yang akan memaksimalkan Al-Quran itu betul-betul menjadi kekuatan kita, cahaya kita, kehidupan kita. Kita akan diingatkan dan dijadikan takut melalui Al-Quran. Satu, hati. Mau bacaan Quran kita bermanfaat? Pertama, siapkan bumi yang mau menerimanya. Siapkan hati. Buka hati kita. Jangan ada penolakan. Jangan ada pintu hati kita yang tertutup. Buka. Siap menerima. Apapun kandungan Quran, saya siap menerimanya. Siapkan hati dulu. Yang kedua, al-qasam'ah,
buat jalur penghubung. Al-Quran mau dimasukkan, harus ada jalurnya. Pendengaran. Siapkan. Kita baca atau kita dengar, siapkan hati menerima, dengar. Fokus mendengar. Ini sama. Walaupun hati kita sudah siap, sementara pendengaran kita masih tutup, tetap tidak akan bisa, sebab belum ada jalurnya. Paham? Demikian pula sebaliknya. Kita sudah mendengar. Tapi kenapa tidak paham-paham? Kenapa? Sebab hati masih kita tutup. Kita tidak tulus ikhlas mau menerimanya. Kita tidak meyakini bahwa yang mau dimasukkan itu adalah kebenaran yang tiada tandingannya. Kita masih meragukannya. Masih tertutup. Kita masih bimbang. Ini dua tidak boleh tidak. Ini dua sumber kekuatan yang mewujudkan. Yang ketiga, sumber kekuatan penjagaan. Wa huwa syahid. Dalam keadaan pemilik hati dan pendengaran ini syahid dalam arti hadir. Tidak dalam kondisi memikirkan yang lain. Sibuk dalam pikiran-pikiran yang lain. Iya, tuntaskan semua pikiran. Hal-hal yang menggelisahkan kita, yang membuat konsentrasi kita hilang, tuntaskan semuanya. Fokus, dengarkan, siapkan hati, maka pasti tembus. Akan masuk unsur kehidupan. Seberapa besar unsur kehidupan yang masuk disesuaikan dengan seberapa besar, seberapa luas hati yang kita siapkan. Fasalat audiyatum biqadariha. Perumpamaan pertama, maka akan mengalirlah air itu. Iya, di lembah-lembah, di sungai-sungai, saluran-saluran air sesuai dengan kadarnya. Berapa yang kita buka? Semakin luas kita buka hati kita, pendengaran kita, fokus kita, maka kita bisa melakukan telaah yang lebih dalam. Telaah yang lebih hebat. Yang banyak orang tidak akan mampu melihat apa yang kita bisa lihat. Al-ikhwah rahimahumullah. Ini perumpamaannya seperti orang membidik panah. Sang pembidik ahli memanah. Yang akan dibidik adalah kita. Siapkan dulu bidikannya. Iya, ini menyiapkan hati. Kemudian jangan halangi jalurnya. Pendengaran. Setelah itu fokus. Jangan arahkan kepada yang lainnya. Maka pasti kena. Sebab apa? Si pemanah, ahli memanah, dan panahnya sudah jelas bisa menembus. Quran jamaah tidak bisa diragukan, bisa menembus apapun yang mau menerimanya. Al-Quran tidak bisa diragukan, tidak bisa tembus siapapun, apapun, kegelapan apapun, kekerasan apapun, gunung sekalipun, kalau seandainya diturunkan Al-Quran di atasnya, pasti akan roboh, tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika gunung mau menerimanya. Tetapi bagaimanapun hebatnya panah kita, sementara yang dibidik memang bukan sasarannya. Panah ini tidak akan tertancap kalau bukan bidikannya.
Misalnya di depannya ada batu besar. Iya. Tidak akan terpancing. Tidak akan bisa. Siapkan hati. Yang memang tempatnya. Iya. Air kehidupan Quran. Dan cahaya kehidupan Quran ini. Cahaya petunjuk Al-Quran. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini caranya. Allah bersumpah dengan menegaskan dengan sesungguhnya bahwa Al-Quran betul-betul pasti menjadi peringatan, pengingat, dan akan menakutkan hamba, membuat hamba takut, membuat hamba semakin dekat kepada Tuhannya. Kalau kita terima dengan hati, fokus, dan hilangkan segala penghalang-penghalang. Hanya ini jamaah, kembali kepada kesungguhan kita, keikhlasan kita, ketulusan kita. Dan yang pokok di antara yang pokok adalah ilmu kita. Kita baca Al-Quran, hati sudah siap. Kita pasang pendengaran. Kita fokus. Tapi kenapa tidak masuk? Masalahnya kita belum tahu apa yang kita baca. Apa yang kita memasukkan itu. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sementara tidak ada cinta kepada Allah. Gimana? Padahal ini adalah ucapan cinta yang sangat dahsyat. Kita membaca Ar-Rahmanir Rahim. Sementara tidak ada harapan kepada yang Maha Pengasih. Apa yang kita baca? Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Sementara hati kita kosong dari takut kepadanya. Ini tidak bisa. Kita tidak mengerti apa yang kita baca. Dan banyaknya yang membaca Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang paling hebat dalam Quran. Tidak ada satupun doa kebaikan kecuali sudah ada kandungannya dalam doa ini. Tetapi banyak-banyak kita membacanya. Iya, bukan sebagai doa. Ya kan? Kita baca bukan sebagai doa. Kita baca sebagai bacaan yang spontanitas sudah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Kita baca dalam keadaan tidak berdoa, tidak meminta. Di mana bisa menjadi cahaya? Di mana bisa menjadi penerang? Latihlah mengambil kekuatan cahaya, mengambil kekuatan kehidupan dari air Quran, air wahyu ini melalui ayat yang teragung ini dulu. Surah yang termulia ini, suratul Fatihah, yang Allah wajibkan kita baca setiap sholat. Latih di situ. Sebab ini induknya Quran. Kalau kita mampu memahami ini, menguasai perkara ini, maka apa jamaah? Kalau kita mampu kuasai suratul Fatihah, yang merupakan induk Al-Quran, membaca surah-surah lainnya, ayat-ayat lainnya, kita memiliki kekuatan. Tetapi yang terutama adalah kita memiliki jalur akhir ilmu Quran. Apa maksudnya? Antum baca ayat-ayat suratul Baqarah. Kalau antum mengerti arahnya, ketahuilah semua kandungan Quran pasti kembali kepada suratul Fatihah. Tidak ada ayat dalam surah manapun kecuali pasti harus semakin menguatkan suratul Fatihah. Sebab dia induk Al-Quran. Baca ayat apapun, dia akan masuk ke dalam Alhamdulillahirabbil alamin, atau Ar-Rahmanir Rahim, atau Maliki Yaumiddin, atau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak ada satupun ayat kecuali masuk. Pasti masuk. Ini jalurnya.
Kalau sudah terbiasa kita baca ayat, oh ini menguatkan nanti ini. Menguatkan ini, menguatkan ini. Sehingga apa? Ketika kita membaca Al-Fatihah lagi, kekuatan Fatihah kita semakin hebat. Dan di saat kita baca Ihdinas Siratal Mustaqim, ingat Nabi bersabda, Allah berfirman, ketika kita baca doa ini, Allah berfirman dengan firman-Nya, walil abdi ma sa'al, bagi hamba apa yang dia minta, kita dapat apa yang kita minta. Permintaan kita jamaah disesuaikan seberapa kadar yang kita mau minta sesuai dengan ilmu kita. Jadi ilmu Quran kembali ke situ. Kalau ada orang yang belajar tafsir, hafal Quran, kemudian tidak mampu menghubungkannya dengan ayat dalam Al-Quran, maka dia belum paham Al-Quran. Belum mampu menghubungkannya dengan suratul Fatihah, maka dia belum memahaminya. Tetapi pada kesempatan singkat ini saya ingatkan, dari seluruh ayat-ayat Quran ada satu ayat yang merupakan inti dari suratul Fatihah, yang mana seluruh ayat Quran pasti kembali kepadanya. Ayat yang kapan kita baca, Allah akan menjawabnya dengan firman-Nya, hada baini wa baina abdi, inilah antara saya dengan hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kami memohon, kami meminta, tidak kepada selainmu. Dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, tidak kepada selainmu. Ini adalah hakikat tauhid, hakikat keikhlasan, kekuatan niat, sumber semua cahaya, sumber semua air kehidupan. Uraian akan hal ini insyaallah taala pada pertemuan besok. Iya, di kampus ya. Kita akan paparkan uraian niat dan keikhlasan melalui satu bab khusus dalam Riyadhus Shalihin tentang ikhlas dan niat. Di masjid kampus. Kita akan baca ayat-ayat, hadits-hadits yang akan mengantar kita memahami inti kehidupan ini, sumber dari semua cahaya ini, yang bersumber dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah taala. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengannya kita bisa memetik faedah yang besar, yang dengannya kita bisa amalkan dan bisa kita memberikan arti dalam kehidupan kita. Kemudian jangan lupa, insyaallah sore nanti akan kita lanjutkan daurah yang kedua di Masjid Asy-Syifa, Rumah Sakit Dr.